Ruqyah dengan Al-Fatihah. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan, beberapa sahabat melakukan perjalanan dan singgah di sebuah kampung. Namun, mereka ditolak. Penduduk berkata, adakah yang dapat meruqyah? Pembesar kampung tersengat hewan atau terserang demam. Seorang sahabat berkata, ya. Dia membaca Al-Fatihah. Pembesar itu pun sembuh. Lalu, peruqyah tadi diberi kambing. Kejadian itu diceritakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku meruqyah dengan Al-Fatihah. Rasulullah SAW tersenyum, bagaimana kau tahu Al-Fatihah adalah ruqyah? Beliau bersabda, potongkan kambing itu untukku. Sebagiannya untuk kalian. HR Al-Bukhari. Sobat, ayo ngaji. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tafsir adalah ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad SAW, menjelaskan maknanya, menarik kesimpulan hukum dan hikmahnya. Mari memulai pembahasan surat pertama. Surat Al-Fatihah, pembukaan, yang diturunkan di Mekah dan terdiri dari 7 ayat adalah surat yang pertama-tama diturunkan dengan lengkap di antara surat-surat yang ada dalam Al-Quran dan termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini disebut Al-Fatihah, pembukaan, karena dengan surat inilah dibuka dan dimulainya Al-Quran. Dinamakan Ummul Quran, induk Al-Quran, atau Ummul Kitab, induk Alkitab, karena dia merupakan induk dari semua isi Al-Quran, dan karena itu diwajibkan membacanya pada tiap-tiap sembahyang. Dinamakan pula Sabul Matsani, 7 yang berulang-ulang, karena ayatnya 7 dan dibaca berulang-ulang dalam sembahyang. Berikut bacaan surat Al-Fatihah berupa terjemahan ke dalam bahasa kita. Al-Fatihah, pembukaan. Surat ke-1, 7 ayat. Juz 1. Ayat ke-1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maksudnya, saya memulai membaca Al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah. Setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, seperti makan, minum, menyembelih hewan dan sebagainya. Allah ialah nama zat yang maha suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluknya, tapi makhluk yang membutuhkannya. Ar-Rahman, Maha Pemurah salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluknya, sedang Ar-Rahim, Maha Penyayang, memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluknya. Ayat kedua. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala puji. Memuji orang adalah karena perbuatannya yang baik yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri. Maka memuji Allah berarti menyanjungnya karena perbuatannya yang baik. Lain halnya dengan syukur yang berarti mengakui keutamaan seseorang terhadap nikmat yang diberikannya. Kita menghadapkan segala puji bagi Allah ialah karena Allah sumber dari segala kebaikan yang patut dipuji. Rob, Tuhan, berarti Tuhan yang ditaati yang memiliki, mendidik dan memelihara. Lafal Rob tidak dapat dipakai selain untuk, kecuali kalau ada sambungannya, seperti Robbul Bait, tuan rumah. Alamin, semesta alam. Semua yang diciptakan Tuhan yang terdiri dari berbagai jenis dan macam, seperti alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan, benda-benda mati dan sebagainya. Allah pencipta semua alam-alam itu. Ayat ketiga. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat keempat. Yang menguasai di hari pembalasan. Malik, yang menguasai, dengan memanjangkan mim, ia berarti, pemilik. Dapat pula dibaca dengan Malik, dengan memendekkan mim, artinya, raja. Yaumidin, hari pembalasan. Hari yang di waktu itu masing-masing manusia menerima pembalasan amalannya yang baik maupun yang buruk. Yaumidin disebut juga Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Yaumul Jazaa dan sebagainya. Ayat kelima. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nabudu diambil dari kata ibadat, kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Nasta'in, minta pertolongan, terambil dari kata isti'anah, mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri. Ayat ke-6. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdina, tunjukilah kami, dari kata hidayat, memberi petunjuk ke suatu jalan yang benar.
Yang dimaksud dengan ayat ini bukan sekedar memberi hidayah saja, tetapi juga memberi taufik. Ayat ke-7, yaitu, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat ialah semua golongan yang menyimpang dari ajaran Islam. Surat Al-Fatihah ini melengkapi unsur-unsur pokok syariat Islam, kemudian dijelaskan perinciannya oleh ayat-ayat Al-Quran yang 113 surat berikutnya. Persesuaian surat ini dengan surat Al-Baqarah dan surat-surat sesudahnya ialah surat Al-Fatihah merupakan titik-titik pembahasan yang akan diperinci dalam surat Al-Baqarah dan surat-surat yang sesudahnya. Di bagian akhir surat Al-Fatihah disebutkan permohonan hamba supaya diberi petunjuk oleh Tuhan ke jalan yang lurus, sedang surat Al-Baqarah dimulai dengan penunjukan Alkitab, Al-Quran, yang cukup sempurna sebagai pedoman menuju jalan yang dimaksudkan itu. Sobat, ayo kita berlanjut ke surat berikutnya.